A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bi barakati wal karamati sultanul auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallahi Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Jumpa lagi para santri semuanya, para pemirsa. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, wabil khusus adalah nikmat iman Islam kita. Semoga kita masih terus bisa diberi kemampuan atau istiqomah untuk ibadah, untuk mengamalkan hal-hal yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi. Baiklah, kepada para pemirsa dan wabil khusus kepada para santri saya semua, kali ini saya akan membuat kajian intermezzo ya, untuk saya agak sedikit keluar dari pembahasan masalah hal yang berkaitan dengan spiritual. Ini saya anggap intermezzo ya. Beberapa hari ini banyak nih berseliweran kasus di medsos, yaitu tentang penemuan sebuah benda yang diambil dari kubur, yang di dalamnya itu ada bungkusan mori, ada bangkai, terus kemudian ada foto seorang wanita, terus kemudian ada tulisan-tulisan yang intinya orang menebak bahwa di situ terjadi istilahnya adanya sebuah usaha keghaibian atau usaha supranatural untuk meluluhkan hati seseorang. Kan di situ ada fotonya, ada terus kemudian ada jarumnya, ada pokoknya hal-hal yang biasa dipakai di perdukunan ya, supranatural yang khususnya adalah di perdukunan. Intinya adalah adanya pelet di situ. Nah, di samping itu juga banyak banget yang bertanya ya di DM saya di Instagram mengenai tentang masalah pelet dan sekaligus gimana sih membuangnya, mencegahnya gitu. Nah, di sini saya akan berintermezzo untuk memberikan sedikit gambaran tentang masalah apa itu pelet, guna-guna, lintrik dan sebagainya. Terus bagaimana sih kita mencegah sekaligus mengobatinya. Kita orang Indonesia itu tidak asing lah ya dengan istilah pelet, lintrik gitu ya. Guna-guna itu nggak aneh. Wabil khusus adalah guna-guna pelet yang digunakan untuk menarik seseorang, memaksa seseorang untuk jatuh cinta kepada kita. Ini adalah jalan secara ghaibian. Orang pengen menggait atau ya ingin agar orang lain itu ya, entah itu cewek atau cewek, jatuh cinta ke kita. Mungkin kita dengan cara-cara yang dohiriyah gitu ya, berlaku baik, berpakaian rapi, mencari perhatian. Itu umum gitu. Umumnya adalah secara dohiriyah atau secara jasmani gitu. Nah, bagaimana kalau itu ternyata tidak berhasil? Maka satu-satunya jalan adalah melakukan usaha yang di luar daripada dohiriyah, yaitu masalah keghaiban. Ada istilahnya cinta ditolak, dukun bertindak, kan begitu. Nah, jadi pelet atau guna-guna itu sebenarnya orang menyebutnya dengan nama mantra asmara ya. Mantra asmara itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri di mana-mana banyak tentang teknik atau menggait seseorang melalui jalan gaib. Jadi pelet adalah cara memikat seseorang agar jatuh cinta dengan media supranatural atau sebuah kepercayaan kegaibian menggunakan kekuatan gaib pada suatu mantra atau suatu benda. Jadi pelet bisa menggunakan benda atau hanya menggunakan mantra, atau bisa keduanya digabungkan. Terus bagaimana sih ciri-cirinya gitu? Misalnya orang terpelet, yang di sini saya fokuskan kepada pelet asmara ya, yang maksudnya orang itu biar jatuh cinta. Ciri-cirinya secara umum ya, yang pertama itu biasanya orang yang terkena pelet karena korbannya ini banyak banget perempuan. Biasanya banyak, walaupun di sebagian kasus ada orang laki-laki yang dipelet perempuan tuh banyak juga gitu loh. Cuman yang kasus terbanyak adalah seorang wanita itu menolak seorang pria, sedangkan pria ini memang benar-benar jatuh cinta sehingga mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara melakukan pelet ini. Jadi yang pertama adalah ciri-ciri untuk terkena pelet biasanya susah konsentrasi. Pikirannya itu buyar, terus kemudian selalu terbayang seseorang. Nah, jadi untuk dalam setiap kegiatan itu pikirannya itu membingung, nggak genah gitu loh. Maksudnya itu mau konsentrasi itu susah banget.
Ya, konsentrasi itu susah. Jadi kadang dia memikirkan seorang, nanti kadang bingung memikirkan apa ya. Jadi pikirannya itu seolah-olah terbebani oleh sesuatu yang membingungkan. Terus yang kedua, kurang nafsu makan. Karena dia ada sebuah perasaan yang tiba-tiba dia merasa suka dengan seseorang yang dia sendiri nggak paham, akhirnya muncul dohir ini adalah terimbas, yaitu kurang nafsu makan, terus kemudian malas kegiatan, nggak semangat gitu. Jadi untuk kegiatan itu nggak semangat, terus kemudian mau makan aja sampai malas, makan malas, mau mandi itu kadang malas banget, banyak ini, banyak merenung, banyak ngalamun. Terus sering bermimpi yang berulang-ulang. Mimpinya itu sering berulang-ulang, biasanya adalah mimpi-mimpi seram atau mimpi-mimpi buruk. Terus kemudian juga kadang ada mimpi-mimpi yang sifatnya ya dia teringat dengan seseorang gitu loh, seolah-olah dia itu pacaran, seolah-olah dia itu sedang bermesraan dengan orang yang mungkin orang yang melet dia, atau bahkan orangnya nggak diketahui, maksudnya gambarannya nggak jelas. Terus kemudian juga kadang dia selalu mimpinya tuh mimpinya mimpi basah gitu ya. Dia sering melakukan mimpi berhubungan badan. Jadi mimpi kadang mimpinya yang berulang-ulang, kegiatannya tuh mimpinya berulang, tiap hari mimpinya itu terus kemudian menyeramkan gitu ya. Menyeramkan, kadang dia melihat dikejar-kejar oleh sosok yang dia tuh aneh gitu ya, sosok itu aneh, kadang laki-laki dari kerajaan gitu ya, terus kemudian kadang laki-lakinya menyeramkan itu. Jadi sering mengalami mimpi-mimpi yang berulang, terus kemudian mimpinya aneh, atau kadang sering mimpi basah. Yang keempat, kadang mencium bau wangi-wangian, kadang di kamar gitu ya, nggak ada orang pakai minyak wangi, kok kayak bau kembang gitu ya, bau kembang. Untuk kadang jam-jam tertentu, kadang habis maghrib gitu ya, kadang habis asar, kadang pagi hari. Biasanya terjadi sering itu malam hari. Malam hari itu kan hidung kita ini sangat peka gitu ya, sangat peka, sehingga bau-bauan itu sangat mudah tercium. Nah, di lingkungan itu nggak ada mungkin kok seperti bau melati, padahal nggak ada orang pakai minyak wangi, nggak ada kembang melati, nanti ganti lagi. Atau kebalik, kadang sering mencium bau bangkai, sering mencium bau bangkai padahal nggak ada bangkai gitu, apalagi di kamar ini kok padahal tertutup gitu ya, nggak ada, dicari nggak ada bangkai, sering mencium hawa-hawa yang seperti itu, antara wangi atau malah bau bangkai. Terus kemudian secara fisik kadang matanya sayu, matanya itu lesu gitu ya, maksudnya itu kadang pandangannya kosong kalau lagi duduk gitu ya, kadang kayak ngalamun merenung itu pandangannya kosong. Terus aura mukanya, nampak air mukanya itu kadang kusam ya, kusam dan menghitam. Kalau orang yang bisa memandang secara kebatiniahan, maka aura seperti ada sinar yang menutupi, warnanya agak kehitam-hitaman, coklat kehitam-hitaman, kayak gitu, kusam. Jadi nampaknya di dunia, di mata orang awam, orang kok kelihatannya kusam amat gitu ya, kusam gitu, udah kelihatan, maksudnya itu badannya kayak nggak keurus itu, matanya itu kayak dalam gitu loh, maksudnya itu matanya itu dalam, kayak orang kurang tidur, atau kadang seperti halnya orang ini sedang mengalami depresi. Nah, itu secara fisiknya. Terus berikutnya adalah ibadahnya jadi malas. Suruh sholat, suruh ibadah itu malas, berat gitu ya. Lebih banyak dia diem, tiduran, ngalamun gitu ya. Sering mikirin. Terus bagi orang yang orang yang di sekitarnya, kadang si pasien ini yang terkena pelet itu kadang sering ngigau tidurnya. Kadang ngigau itu memanggil seseorang gitu ya, ngigau sama memanggil seseorang, nggak tahu orang itu ya, mungkin yang ngirimin gitu ya, atau kadang dia ngerang-ngerang gitu ya, ngerang-ngerang itu seperti dia itu namanya orang jatuh cinta gitu ya, jadi sering mengigau tidurnya. Nah, yang berikutnya yang paling parah adalah bisa kesurupan. Untuk perempuan biasanya yang lemah dalam jiwa raganya ini lemah, maka ketika ada pelet yang masuk ke dalam tubuhnya malah bisa kesurupan. Siapa yang nyurup? Yang nyurup itu biasanya ya jinnya yang dikirim gitu ya. Jadi kadang bisa terjadi kesurupan pada orang yang dikirimi pelet ini. Nah, ini ciri-ciri umum, walaupun tidak pasti ya ciri-cirinya ini, tapi kadang-kadang terjadi perubahan yang signifikan. Orang ini jatuhnya itu signifikan banget, nggak seperti biasanya. Kok kejadian itu nggak seperti biasanya gitu ya. Tiba-tiba kok dia jadi suka gitu sama seseorang ini, melebihi daripada kebiasaan normal gitu. Nah, itu secara kasat mata ya. Kalau secara tak kasat mata, biasanya orang kalau yang punya kepekaan batin, dia bisa melihat, oh ini orang ini ada gangguan gitu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri yang mudah dikenali, tapi tidak 100% itu. Tapi secara singkatnya intinya terjadi perubahan yang signifikan yang di luar nalar, di luar kebiasaan perilakunya. Terus nanti ada lagi istilah namanya kelayu, jatuh cinta tapi kelayu. Kelayu dengan kepelet itu beda. Ya, nanti akan saya jelaskan kelayu itu apa.
Nah, terus bagaimana sih caranya gitu? Anda untuk yang wanita atau pria juga sama, nangkalnya itu gimana? Kita menangkalnya dulu. Terkena pelet itu karena secara umum pelet urusannya kalau dengan kiri, maksudnya gini, pelet kiri itu pelet hitam. Pelet hitam itu sebetulnya nggak ada pelet hitam, pelet putih itu nggak ada sih, kiri kanan nggak ada, kita hanya membaginya saja. Pelet yang ditujukan dengan cara kiri adalah menggunakan black magic atau ilmu hitam yang di dalamnya 100% menggunakan bantuan jin. Nah, ini kita ambil sebagai pelet hitam lah ya, pelet hitam atau black magic atau kiri, golongan kiri. Jadi golongan kiri ini adalah banyak menggunakan benda-benda ya, menggunakan benda-benda yang digunakan sebagai perantara untuk pelet, dan di dalamnya itu ada campur tangannya jin. Nah, bagaimana jin itu dikirim sehingga tertuju kepada orang yang jadi target itu ya. Nah, jin ini sebetulnya mencari jalan masuk dalam diri kita. Kalau kita itu mencari jalan masuk, cari jalan terlemah itu di mana. Masuknya kemana? Dia akan mencari tempat di badan kita. Akan mencari tempat di badan kita, bisa di kepala, di punggung, di tengkuk, di kaki, di telapak kan. Itu dia nyari tempat mana yang bisa ditempati. Nah, kapan sih biasanya waktu yang paling sering digunakan untuk mencari kelemahan atau jalan masuknya? Biasanya malam hari. Malam hari ketika kita tidur, itu adalah waktu dimana paling rentan kita itu diganggu. Karena apa? Sudah saya jelaskan sebenarnya bahwa tidur itu adalah sebagian dari mati gitu ya, sebagian kecil dari mati, sehingga kita tidak merasa apa-apa. Nah, mungkin dohirnya tubuh kita nggak bisa merasa apa, tapi batiniah kita inilah yang kadang melayang gitu loh kan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sehingga banyak sekali kemungkinan ketika kita tidur inilah jin itu menyerang saat kita tidur, saat kita sedang lemah seperti itu. Sehingga akan dicari jalan masuknya lewat mana. Jika seseorang ini lemah iman, terus jiwa raganya lemah gitu ya, kadang orangnya itu aktif sih sebenarnya, orangnya itu loh, maksudnya tuh aktif biasa, nggak ngapa-ngapa kok bisa kena pelet ya, ibadahnya juga rajin. Nah, ini nggak bisa menjadi patokan bahwasanya orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin itu nggak kena pelet, nggak bisa loh, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa memastikan seperti itu. Contohnya gini, walaupun ini hanya sebagai ibroh kecil ya, Rasulullah pernah menggunakan buhul oleh seorang ahli sihir dari orang Yahudi ya, orang Yahudi, sehingga muncullah menjadi asbabun nuzul munculnya surat Mu'awwizatain, surat An-Nas itu tadi. Rasulullah itu pernah sakit karena apa? Disantet, diguna-guna oleh ahli sihir dari orang Yahudi. Ini sebagai contohnya nih, sebagai ibroh sih sebetulnya. Masa sih seorang nabi bisa sampai diguna-guna, itu kan lucu gitu kan, sehingga masa kenabiannya seperti itu. Bukan itu maksudnya. Ini adalah sebagai ibroh betapa bahwasanya ilmu hitam, bahwasanya kerjasama dengan setan itu bisa menyakiti siapapun, walaupun dia bahkan orang ahli ibadah sekalipun gitu loh. Jadi jangan menggampangkan, oh kita yang penting cukup ibadah gini itu bisa menangkal, belum tentu lah ya. Namanya manusia itu pasti bisa diuji oleh dari segala hal, termasuk orang terkena pelet adalah bagian dari sebuah ujian. Jadi ketika kita pada kondisi badan itu yang lemah, ibadahnya kurang, walaupun ibadahnya rajin, tapi dia tidak bisa khusyuk dalam ibadahnya, tidak bisa lillahi ta'ala, tidak bisa maksudnya tuh ikhlas dalam diri, tidak bisa ridho, bahkan tidak bisa ibadahnya itu menjadi bagian dalam dirinya, yang mudah sekali untuk dimasuki. Ingat bahwa ibadah itu harus menjadi bagian dalam diri kita, bukan ibadah itu sebuah hanya kegiatan rutin. Ketika orang hanya melihat secara dohir bahwa kegiatan sholatnya senang, puasanya senang, itu hanya kegiatan rutin dohiriyah. Sekarang kembali ke batinnya, nyambung nggak? Batinnya ibadah apa enggak gitu loh. Dohirnya ibadah tapi batinnya nggak ibadah, ya itu tadi yang diserang itu adalah hal-hal yang bukan dohir. Pelet itu menyerang sesuatu yang sifatnya batinnya, yang rohaniah, maka dia akan mencari jalan masuk. Jadi ibadah itu tidak bisa menjamin orang tidak bisa kena pelet, tapi keikhlasan dalam ibadah, kehusuan dalam ibadah, ketawaduan kita, keistiqomahan kita, yang dimana adalah jiwa kita juga ikut ibadah, insya Allah baru itu bisa menjadi benteng. Karena ini sifatnya gaib gitu ya. Jadi ibadah bukan pekerjaan dohir, ibadah itu pekerjaan dohir dan batin. Nah, jadi ketika seseorang ini lemah walaupun dia tuh orangnya aktif gitu ya, aktif sehat, tapi karena pola pikir yang biasanya gampang berangan-angan, gampang berhayal, gampang berhalusinasi, itu gampang banget dimasuki. Terus orang yang mudah
cemas, mudah gelisah, terus kemudian mudah sakit hati, itu juga gampang banget terkena. Jadi walaupun Anda ibadah tapi pola pikirnya nggak mapan, hatinya nggak mapan, itu juga nggak bisa menjadi jaminan. Justru di luar dari ibadah ini yang kadang lebih membahayakan untuk jalan masuk. Nah, inilah jadi jin pelet dari golongan kiri ini adalah cara mengirimkan jin masuk ke dalam tubuh kita, mencari tempat, entah itu di nadi, di urat, di jantung, di perut, dicari titik-titik di mana yang bisa ditempati jin itu, dan jin itu akan mempengaruhi otak kita. Akan mempengaruhi terus, mungkin antara 3 hari sampai sembuh. Kalau orangnya lemah mungkin antara 2 hari 3 hari bisa jebol. Tapi kalau mungkin dia kuat, pola pikirnya kuat, mungkin sampai 1 minggu baru dia akan terpengaruh. Kalau yang lemah biasanya antara 2 sampai 3 hari itu tembus. Nah, itu biasanya langsung tergila-gila. Tapi kalau antara seminggu mungkin bisa sampai 21 hari, biasanya dia senang sesaat tapi dia bisa kontrol diri, akhirnya dia jinnya nggak kuat juga gitu loh. Nah, orang yang memiliki kelemahan secara dohiriyah dan batiniahnya, maka itu biasanya paling gampang dimasukin. Nah, kalau sudah masuk di dalam tubuh, maka dia akan mempengaruhi seberapa kuat orang yang dituju targetnya ini adalah bisa menangkalnya di dalam diri kita. Batinnya bisa nggak nangkal secara otomatis gitu ya. Nah, kalau dia bisa, mungkin selama seminggu dia mungkin gelisah, tiba-tiba ingat, tapi dia bisa ngontrol diri, ya nanti hilang gitu, jinnya nggak kuat di dalam tubuhnya, itu nggak kuat, akhirnya mental gitu loh, jadi nggak ngaruh. Tapi kalau yang sudah masuk, nah ini akan lama prosesnya. Nah, cara menangkalnya bagi Anda nih terutama adalah para wanita ya. Pertama adalah sering puasa sunnah, Senin Kemis boleh, Daud juga boleh, atau puasa 3 hari pertengahan bulan. Ini mau laki mau perempuan sama aja. Jadi biasakan puasa sunnah Senin Kemis ya, Senin Kemis, atau puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Terus berperilaku yang baik, akhlak kita harus baik ya. Jadi berperilaku baik gimana? Kita harus baik antara sesama ya, hablum minan nas. Secara ilmu sosialnya kita terus baik dengan orang. Jadi cewek nggak usah judes ya, jadi cowok itu nggak usah pecicilan, nggak usah ini. Jadi jangan sampai menimbulkan orang itu sakit hati ke kita, karena bisa jadi orang nggak tujuannya melet guna-guna itu untuk dendam loh, karena tidak semuanya orang memelet guna-guna itu tujuannya untuk dijadikan istri, enggak, untuk dendam. Itu yang paling bahaya, untuk dendam sehingga biar dia itu gila. Nah, ini yang paling membahayakan adalah ketika orang mengguna-guna pelet karena tujuannya adalah dendam. Ini yang paling membahayakan. Beda dengan dipelet karena suka biar jadi istrinya. Ini kan ada tujuannya bahwa nanti kalau udah jadi istrinya itu tujuan terakhirnya. Tapi kalau tujuannya menyakiti karena dendam, ya bisa gila, kan bisa sampai meninggal. Jadi berakhlak yang baik, berakhlakul karimah di tengah masyarakat, hati-hati ya. Terus jangan mengumbar diri, mengumbar aurat, mengumbar diri kita itu, terutama di sosmed zaman sekarang ini kan ngumbar diri itu gampang banget sih di sosmed ya. Foto-foto, entah itu fotonya dalam bentuk seksi, foto walaupun nggak seksi juga sama ya, ngumbar gitu ya, mengumbar diri kita cantik mungkin agar kita tuh dianggap cantik oleh orang lain. Makanya saya tanya, sebetulnya kita ini sering upload foto itu biar ngapain sih gitu? Coba ditanya, biar apa? Biar orang kan tertarik dengan kita, melihat kita gitu loh. Nah, di hal-hal seperti inilah orang itu kadang terpicu, wah orang itu cantik, ada cowok nih lihat, wah cantik banget ini, lama-lama kok saya terpikat di inbox gitu ya, di DM gitu ya, malah jual mahal, malah sok gitu ya, ceweknya itu malah sok, malah kadang agak sedikit menghina. Nah, bisa saja orang ini jadi sakit hati. Foto Anda diambil, foto Anda itu di sosmed diambil, mungkin dicari nomor HP-nya, dicari namanya siapa, dan ketemu, akhirnya dibawa tuh ke orang pinter, hanya dipelet gitu ya. Jadi mengumbar diri kita agar dilihat orang lain, apalagi mengumbarnya dengan pancingan-pancingan nafsu, foto-foto seksi, foto-foto dicantik-cantikin gitu. Walaupun itu sah-sah saja, itu kan hak Anda, itu hak kita ya, hak Anda juga, terserah sih mau foto seperti cuman gitu ya. Itu tadi, ketika kita sudah siap mengumbar foto di sosmed, berarti ada efeknya, nanti kita pun juga harus siap gitu. Karena tidak semuanya orang di sosmed itu adalah orang yang suka dengan kita. Sebagian adalah bisa juga orang yang membenci kita. Jadi jangan mengumbar diri, mengumbar aurat terutama itu adalah di sosmed. Juga di dunia nyata. Di dunia nyata itu ya pakainya yang rapi, yang sopan, jangan terlalu overacting, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Terus rajin ibadah dan khusyuk. Nah,
ibadah dengan khusyuk inilah yang kita perlukan. Ibadahnya mungkin rajin tapi khusyuknya mungkin agak susah. Terus ibadahnya rajin tapi ikhlasnya kurang. Ibadahnya rajin tapi tawaduknya kurang. Jadi ibadahnya diikuti dengan ibadah batinnya. Batinnya dimapankan, khusyuk, ya ikhlas, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ibadah harus ada kepasrahan dan keikhlasan. Terus kemudian sebelum tidur biasakan kita berwudu ya. Sebelum tidur berwudu, terus kemudian membaca surat Mu'awwidzatain serta ayat kursi yang seperti dicontohkan Rasulullah. Nah, dengan doa ini harapannya adalah ada energi gaib nanti yang melindungi. Bahkan di hadis disebutkan banyak siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan memberikan penjaga 2 malaikat sampai dia terbangun. Nah, ini luar biasa kan? Bahwasanya jin masa nggak takut sih dengan malaikat? Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika kita membacanya itu kurang ada rasa permohonan ke Allah gitu. Hanya baca tok, hanya kalimat dari mulut saja. Harus ketika kita baca itu ya dohirnya baca, mulutnya baca, batinnya juga ikut baca. Ada permohonan di situ dan diawali dengan wudu. Ya insya Allah dengan cara-cara seperti ini kita bisa menangkal. Namanya menangkal, bisa saja orang namanya sudah kadung benci dengan kita, ya bisa saja tetap walaupun ditangkal jebol, itu adalah ujian. Terus bagaimana ngobatinya? Nah, ini cara ngobatinya banyak yang nanya, Pak, gimana sih cara ngobatin orang yang terkena pelet gitu ya? Mungkin di saudaranya atau bahkan dirinya sendiri. Saya kok tiba-tiba itu sering mengalami ciri-ciri seperti tadi gitu. Merasa saya yakin ini dipelet oleh seseorang. Itu gimana sih cara mengobatinya? Nah, di sini saya nanti akan membagi 2 cara mengobatinya. Ada yang khusus untuk kita-kita yang awam tentang supranatural. Yang pertama ya, untuk Anda yang memang hanya sekedar tidak terlalu paham tentang supranatural, bisa mempraktekkan ini ya. Yang pertama adalah puasa. Biasakan untuk mengobati untuk diri sendiri nih, untuk diri sendiri. Misalkan Anda terkena pelet, Anda ingin mengobatinya, biasakan puasa 3 hari. Mau puasa mutih boleh atau puasa mutlak 7 hari. Apa itu puasa mutih, puasa mutlak, silakan dibaca di kajian sebelumnya. Nah, ketika di waktu puasa, maka lakukan beberapa wirid. Yaitu setelah maghrib dibaca. Kenapa sih setelah maghrib yang dipilih? Kok selalu Pak Den ini setelah maghrib? Karena waktu maghrib itu adalah waktu di mana pergantian malam, dan di sini adalah energi gaib dari dunia jin itu sangat kental di antara maghrib, di antara sore menuju malam itu kentalnya di sini. Nah, disinilah kita melakukan tirakatnya adalah untuk menghalaunya di sini. Jadi waktu maghrib adalah waktu maksudnya itu waktu membahayakan sebelumnya. Waktu bahaya justru di waktu membahayakan inilah kita untuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah maghrib baca wirid khusus. Wirid khususnya apa sih wirid khususnya? Silakan di-download di Instagram saya, di bio Instagram saya ada wirid khususnya. Saya nggak akan menjelaskan di sini ya. Silakan di-download ya di Instagram saya. Terus setelah membaca wirid khusus itu kemudian membuat air ruqyah. Air ruqyah ini adalah air yang digunakan nanti untuk mengobati, sekaligus digunakan untuk untuk pembentengan. Nah, air ruqyah caranya adalah siapkan air matang ya, air matang 1 gelas dan beri garam seujung jari. Misalkan kalau garamnya kasar bisa 3 butir atau 7 butir, atau kalau misalnya garam halus ya pokoknya sepucuk sendok lah, sedikit aja diaduk ya biar larut. Nah, kemudian air itu taruh. Ketika kita wirid, dzikir, taruh aja di depan kita sambil duduk. Bacakan surat An-Nas, kemudian ayat kursi sebanyak 21 kali. Ya. Jadi air itu sambil dipegang, baca gitu ya. Yang khusyuk, yang pasrah kepada Allah, baca An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Lalu tiupkan ke airnya sebanyak 21 kali. Lalu setelah selesai baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya sampai selesai, lalu tiupkan. Nah, setelah selesai membuat air ruqyah ini, minumlah air ini. Nah, sebelum minum baca sholawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu minum sampai habis, dan setelah itu doa. Ya, berdoa, ya Allah, dengan air ruqyah ini hamba mohon pertolonganmu, jadikan sebagai air penyembuh dalam diri saya, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin, atau baik dari penyakit lahir atau penyakit gaib gitu ya, dari pengaruh-pengaruh gaib. Lakukan ini selama puasa, minimal adalah 3 hari, maksimalnya adalah 7 hari. Jadi lakukan setiap habis maghrib. Nah, jadi sudah sholat maghrib, baca wirid khusus, terus kemudian membuat air ruqyah. Nah,
Kalau ini dalam 7 hari, lakukan sampai 7 hari. Nah, pada malam Jumat, ya, pada malam Jumat nih ya, malam Jumat itu berarti Kamis sore ya, habis maghrib, habis melakukan tadi minum air ruqyah, atau sebelum meminum air ruqyah juga boleh. Ini adalah mandi ruwat, ya, melakukan mandi jamasan ruwat. Caranya ya, sebelum maghrib siapkan aja air satu bak itu ya, mungkin bak yang plastik itu ya, yang penting cukup untuk mandi keramas gitu ya. Air yang bersih, air yang tidak kotor, tidak najis. Siapkan air mandi 1 bak. Terus kemudian kalau ada, tambahkan daun bidara. Daun bidara itu ambil dipetik 21 lembar. Kalau nggak ada daun bidara boleh pakai daun sirih, tapi banyak kalau daun sirih. Daun sirih itu 23 lembar. Kalau daun sirih nggak ada, bisa pakai daun kelor. Daun kelor 3 tangkai ya, bukan, kalau daun kelor kan kecil-kecil, jadi nggak mungkin biji. 3 tangkai aja, itu kan ada tangkainya, ambil aja 3 tangkai. Nah, masing-masing ini kalau ada bidara, ada daun sirih atau ada daun kelor, masukkan ke air, diaduk. Terus kalau ada, tambahkan minyak misik putih. Minyak putih yang 6 ml itu kan kecil, minyaknya itu non alkohol. Nah, misik putih lalu campuran. Kenapa harus pakai minyak? Kalau zaman dulu orang pakai bunga, pakai kembang 7 rupa. Nah, kalau minyak itu adalah diambil wewangiannya sebagai kesunahannya. Ingat ya, sebagai kesunahannya. Wangi itu kan hukumnya sunnah. Jadi kita ngambil kewangiannya, kesunahan dari minyak misik atau kasturi atau zafaron. Ada 3, minyak misik boleh, minyak kasturi boleh, minyak zafaron boleh. Ini adalah minyak-minyak yang disukai oleh Rasulullah, dan ada unsur sunnahnya di situ. Jadi ketika bahan sudah dicampurkan, minyak campurkan ya, dijemur dari satu, lalu kemudian duduk di air itu, bacakan An-Nas ya. An-Nas dan ayat kursi 3 kali sambil diaduk. Ya, sambil diaduk, baca ayat An-Nas tadi kurang lebih berbinas sampai selesai 3 kali, terus ayat kursi 3 kali sampai selesai, lalu berdoa dulu, mohon kepada Allah, ya Allah, saya berniat mandi dengan air ini, semoga membersihkan ya segala sesuatu yang ada di badan, baik itu adalah penyakit lahir maupun penyakit batin. Mandi seperti biasa, keramas ya, keramas. Dan mandinya ini nggak boleh telanjang ya, mandinya itu tentu harus pakai basahan ditutup, karena itu adalah aurat ya. Kalau perempuan itu ya aurat ya, jangan kelihatan orang ya, sampai ini pakai kemben lah ya, pakai kemben atau sarung, pakai sarung di sampai sini ya. Kalau cowok ya pakai sarung atau pakai celana pendek gitu ya, jangan telanjang bulat ketika mandi. Nah, itu adalah cara mandinya. Ini dilakukan di Kamis sore atau di malam Jumat. Ya, setelah maghrib, sebelum isya, setelah selesai wirid ini, lakukan mandi. Gimana Pak? Misalkan mandinya seharian nggak mandi, ya jangan mandi gitu. Maksudnya karena niat kita yang penting badan kita bersih, karena kan kita mau sholat maghrib. Jadi pastikan bahwa badan kita ini bersih sehingga nanti bisa sholat maghrib nggak terkena najis. Nah, setelah sholat maghrib baru melakukan mandi ruatan atau mandi jamasan ini. Teknik tadi ini bisa digunakan untuk orang yang untuk mengobati diri sendiri ya. Teknik ini mengobati diri sini, ini baik untuk terkena pelet ataupun terkena guna-guna atau santet dan sebagainya. Kalau merasa dirinya itu nggak enak nih ya, saya itu kok merasa nggak enak, merasa kata orang itu, misalkan kata orang di Terawang, oh Anda ini ada yang ngerjain dan sebagainya. Mungkin Anda yakin dengan itu, lakukan cara-cara seperti ini. Jadi pengobatan ini sifatnya itu adalah umum gitu ya, nggak harus untuk masalah kena pelet itu enggak. Ini bisa untuk karena itu tadi gangguan sawan dan sebagainya, bisa insya Allah menggunakan cara seperti ini. Nah, ini untuk mengobati diri sendiri atau untuk orang awam. Untuk orang awam, Anda yang nggak ngerti supranatural, caranya begini Pak, gimana kalau misalkan nggak puasa muti? Ya nggak masalah ya, silakan aja dicoba. Namanya Anda bukan ahlinya ya, ya maklum, misalkan kok ini nanti nggak mempan, namanya bukan ahlinya gitu loh. Jadi ini masalah supranatural itu memang harus ahlinya. Sama dengan Anda berobat ke dokter itu, kalau bukan ahlinya yang membahayakan gitu loh. Jadi menghilangkan guna-guna pelet dan sebagainya itu bukan karena yang penting baca surat ini, enggak segampang itu. Benar, enggak segampang itu. Kadang ada orang menggampangkan gitu ya. Ada di sosmed ini, wah Allah cukupin Allah baca surat ini, surat enggak segampang itu. Rasulullah sendiri saja bisa terkena teluh ya, terkena keteluh, apalagi kita yang awam seperti ini. Ini adalah sebagai ibrah untuk hati-hati, tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan. Nah, jadi untuk Anda yang tidak paham supranatural bisa menggunakan teknik tadi seperti ini ya, puasa 7 hari kayak Ramadan lah, puasa mutlak. Mungkin puasa mutlak nggak biasa gitu ya. Puasa mutlak seperti Ramadan biasa ya, selama 7 hari untuk di sini. Kalau untuk ngobatin orang nggak puasa ya udah nggak apa-apa, yang penting itu tadi
lakukan wirid, terus bikin air ruqyah, terus kemudian lakukan mandi ruatan. Nah, itu standarnya. Terus bagaimana kalau untuk mengobati orang lain? Nih, ini tadi untuk mengobati sendiri ya. Kalau untuk ngobatin orang lain sebenarnya sama aja seperti tadi ya. Orang yang mengobati, misalkan saya dimintain tolong, Pak, tolong saya ini dimintain tolong orang untuk ngobatin si A karena terguna-guna atau terkena pelet. Gimana caranya? Itu tetap tadi caranya sama, yaitu puasa 3 hari ya. Puasanya 3 hari, nggak 7 hari. Ini kalau untuk membantu orang ya, cukup puasa 3 hari, entah itu mutlak atau mutih. Terus kemudian tiap habis maghrib buat air ruqyah, biar air ruqyah. Jadi Pak, nggak pakai wirid-wirid ya, pakai wirid boleh, nggak juga boleh, namanya kita kan untuk mengobatin orang nih ya. Jadi setelah puasa 3 hari, setiap habis maghrib buatlah air ruqyah. Nah, seperti cara pertama. Terus kemudian air ruqyah ini diminumkan kepada pasien selama 3 hari berturut-turut. Nah, pada malam ketiga mungkin puasanya mulai dari hari Senin, hari Selasa, berarti malam Rabunya nih ya. Malam Rabunya itu lakukan mandi ruat. Cara mandi ruatnya seperti itu tadi ya. Caranya adalah seperti itu. Bahan-bahannya apa saja? Air, ada daun bidara, kalau nggak ada ya daun sirih, nggak ada daun sini daun kelor. Terus kemudian ditambahkan minyak wangi misik, kasturi atau jafaron, terserah ya. Yang kecil aja 6 mili. Nah, lakukan ruat, mandi ruat untuk orang yang terkena itu. Jadi ini adalah 3 hari berturut-turut ya, lakukan 3 hari berturut-turut. Terus bagaimana untuk santri ini khusus ya, khusus santri yang sudah mendapatkan ijazah dari saya beserta tasbihnya. Ini agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda karena di sini akan saya ajarkan sesuatu yang agak karena ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan dari apa yang saya amalkan selama ini. Jadi untuk yang mengamalkan amalan yang ada tasbih kokanya, terus kemudian yang sudah melakukan puasa mutih, puasa mutlak, sudah ada amal wiridnya, sudah hafal doa muraqabahnya, nah ini saya tambahkan. Jadi untuk yang sudah menggunakan amalan saya, yang megang tasbih juga, itu nggak usah puasa, karena Anda sudah terbiasa amalan ini, sudah mengawali dengan puasa mutih, dengan puasa mutlak kan sudah nih ya. Terus kemudian buat air ruqyah ya. Buat air ruqyah caranya sama dengan cara yang tadi, tapi di sini ada penambahannya. Ketika selesai membuat air ruqyah, pegang tasbihnya. Tasbih ini pegang ya, pegang tasbihnya. Kemudian di air itu Anda bacalah muraqabah. Doa muraqabah. Bi barakati wal karamati sultanul auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallahi Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir yaqti hajati ya Allah. Sebutkan ya Allah, hamba mohon jadikan air ini adalah air penghancur ilmu sihir untuk siapa, disebutkan namanya. Kalau sudah selesai, kemudian celupkan tasbihnya sebanyak 3 kali ke air itu. 1, 2, 3. Nah, tasbih koka yang sudah Anda pegang, yang sudah saya ijazahkan, itu tambahkan ke situ. Ya. Kok dicelupin gimana sih? Kenapa harus dicelupin? Tasbih Anda yang sering digunakan untuk dzikir itu ada energinya. Ada energinya ya, bukan hutam loh ya, ini jangan keliru. Tasbih yang biasa diminyakin itu ada minyaknya, biasa untuk dzikir. Insya Allah tasbih ini adalah memiliki ada energinya. Energi yang dari dzikir-dzikir Anda, amalan-amalan itulah yang kita ambil, kita masukkan ke air itu untuk menambahkan kekuatannya. Nah, jadi diminumkan. Khusus untuk air ruat ada tambahannya, ada doa muraqabahnya sekaligus dari tasbih itu tadi. Ya, tambahkan. Terus untuk masalah mandi ruat, nah ini agak sedikit berbeda dengan cara yang orang biasa tadi. Untuk mandi ruat, airnya sama, yang disiapkan sama saja ya, airnya sama saja, 1 bak air, tambahkan daun bidara, terus kemudian kalau nggak ada sirih, kalau nggak ada daun kelor, terus tambahkan minyak. Nah, lakukan mandi. Yang memandikan itu kalau bisa Anda, yang memandikan Anda. Nah, kalau yang dimandikan ini adalah perempuan, wanita, itu harus tertutup auratnya. Nih amitnya ngomong, kadang ada dukun ya, dukun cabul gitu, dimandiin suruh telanjang gitu, dia yang mandiin itu sambil cuci mata. Anda harus menutup ya, ditutup pakai kain gitu ya, pakai kain ditutup, biasa pakai sarung lah ya, tutup kain. Nah, Anda yang memandikan suruh dilihat keluarganya, jangan mandiin sendiri. Jadi memandikan wanita itu harus dilihat oleh keluarganya, nggak usah ikut gosok, intinya hanya cukup mengguyurkan di badannya. Jadi sudah begitu air ya. Kalau bisa tasbih tetap dipegang. Tasbih itu mungkin bisa diikatkan di tangan seperti ini ya, di tangan seperti ini.
Anda mandikan gayung, ya. Jadi sambil memandikan baca muraqabah bil barokah wal bi barokati wal karomati sultan saliyati sa'atul qadir janna wa bisalna bin wa nabiyina wa ya Allah innaka la kulli syai'. Kuncinya di doa muraqabah, mandikan sampai selesai. Suruh dia menggosok sendiri dari mulai rambut terus sampai ke bawah gitu ya. Harus basah semua. Nah, kalau sudah selesai mandi, suruh pakai pakaian yang bersih, pakaian yang tertutup auratnya, terus kemudian suruh dia duduk. Nah, ini kita akan melakukan pembersihan yang kedua. Setelah melakukan air ruat, kita akan melakukan pembersihan kedua. Tasbih biasakan tetap di tangan sebelah kanan, jangan di tangan kiri. Tasbih tetap di sebelah kanan seperti ini. Kalau Anda bawa minyak misik putih yang di tasbih itu, bawa minyaknya terus kemudian oles-olesan ke tangan ya, olesan ke tangan sedikit aja untuk mengambil keberkahan sunnahnya. Nah, suruh duduk. Orang ini entah laki entah perempuan, suruh duduk, suruh rileks ya, suruh rileks. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh, pokoknya rileks saja, napas yang pelan-pelan. Nah, terus kemudian sebelumnya hafalkan untuk Anda 4 buah surat, yaitu surat Yasin. Jadi sebelum melakukan ini, Anda harus hafal dulu nih ya, untuk yang saya jelaskan, hafalkan dulu 4 ayat. Yang pertama adalah surat Yasin ayat 51. Ya, ingat surat Yasin ayat 51 yang bunyinya wa nufiha fi suri faidahum wa nufiha fi suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Saya ulangi, wa nufiha fi suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ini surat Yasin ayat ke-51. Artinya lalu tiuplah sangkakala, maka yaitu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Terus ayat yang kedua yaitu ayat surat Asy-Syafa'at ayat 158. Surah Asy-Syafa'at ayat 158 yang berbunyi waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum la mufdarun. Saya ulangi. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasabi wa laqad alimatil jinnatu innahum la muhdharun. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga dengan dia, Allah dan jin. Dan sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Jadi surat Asy-Syafa'at ayat 158 apalin dulu ya. Wa ja'alaha bainahu wa bainal jinnati nasabi wa laqad ngalimatil jinnatu innahum la mufdarun. Nah, itu surat Asy-Syafa'at ayat 58. Terus kemudian hafalkan surat Yasin ayat ke-63 dan 64. Hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Ya, jadi surat Yasin ayat 63, hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun, ayat 64, islauhal yawma bima kuntum takfurun. Inilah neraka jahanam yang dulu telah diperingatkan kepadamu, masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Jadi surat Yasin ayat 51, wa nufiha fi suri faidahum min ad-dasi dan seterusnya. Surat Asy-Syafa'at 158 wa ja'alahu baina wa baina jinnati nasabi dan seterusnya. Terus surat Yasin 63 sampai 64 jadi satu. Hadhihi jahannam lati kuntum ta'un islauhal yawma bima kuntum takfurun. Jadi satu. Nah, ketika Anda sudah hafal ini, hafalkan ya. Makanya walaupun Anda tidak suruh nolong, tolong hafalkan surat ini bagi yang sudah saya ijazahkan, tambahkan ya untuk menjadi wiritan ya. Jadi kalau sudah hafal, dudukan orang ini caranya adalah duduk bersila seperti biasa ya, santai, suruh rileks. Nah, Anda pertama adalah baca surat Yasin ayat 51 wa nufiha fi suri itu diulang-ulang, caranya dengan menepuk-nepuk tempat yang sekiranya itu tempatnya jin bersarang. Jadi ayat surat Yasin ayat 51 ini digunakan untuk memaksa mengeluarkan jin yang bersembunyi. Dari mana? Dari kening ya, dari kening. Jadi cukup mukul pakai inilah. Jadi mukul itu pakai ini ya. Jadi betul-betul sambil baca wa nufiha fi suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, sambil di hati bilang terus ayo keluar, maksudnya muncul gitu ya. Terus kemudian di belakang kepala. Yang pertama adalah di jidat, karena kadang dia bisa lewat kening ya, lewat mata kening, terus kemudian di bagian kepala. Dipukul-pukul, jangan kuat-kuat mukulnya ya, sampai diputuk-putuk dengan keyakinan bahwasanya dengan ayat ini jin itu nanti akan keluar dari sarangnya
ya. Ulangi, wa nufiya fi suri fa idan ajasi ila rabbihim yang silun. Terus kemudian di leher, di tengkuk, ya, di tengkuk ini. Leher ini adalah ada tulang, ada sumsum yang biasanya digunakan untuk jalannya jin, ya. Tepuk-tepuk, wa nufiya fi suri fa idan ajasi ila rabbihim yang silun. Terus kemudian kedua punggung, tepuk-tepuk punggung kiri, punggung kanan. Terus kemudian ginjal nih, kanan kiri, ya, ditepuk-tepuk. Terus kemudian telapak kaki, suruh seloncor telapak kakinya, ya, kanan kiri ditepuk-tepuk. Wa nufiya fi suri fa idan ajasi ila rabbihim yang silun. Terus kanan kiri ditepuk-tepuk. Nah, ketika sudah selesai ditepuk-tepuk, ya, terus masih tambah lagi, ya, di sendi, ya, di persendian, di dengkul, ya, di sendi-sendi, ya, di sendi ini tambah ditepuk-tepuk, dengkulnya itu ditepuk-tepuk, ya. Wa nufiya fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Terus kemudian di antara nih tangan ini, ya, di simbol-simbol tangan, terus mungkin di telapak tangan juga boleh, telapak tangannya dipukul-pukul, ya, dengan membaca surat Yasin ayat 51. Di hati harus yakin bahwasanya jin akan muncul dan menggunakan keberkahan dari surat Yasin ayat 51 ini. Nah, setelah selesai, baru gunakan jempol. Nah, jempol ini digunakan untuk menekan area yang tadi ditepuk-tepuk. Jidat, ya, misalnya di kening. Pencet kening, ya. Menjamkan mata sambil baca. Wa ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasabi wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Ya, di situ. Dan mereka mengadakan hubungan nasab antara Allah dengan jin, dan sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan dia. Nah, di sini adalah fungsi dari ayat ini adalah memutus nasab, memutus ikatan, memutus tali, memutus rangkaian daripada jin yang bersarang di tubuh orang itu. Jadi gunakan jempol, pencet, ya, dipencet, ya, sambil membaca surat ini, ya. Wa ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasabi, dan seterusnya sampai selesai. Terus kemudian di belakang juga dipencet, di leher dipencet, di punggung kanan kiri dipencet, ya, ditekan, ya. Dengan ketika sambil mencet itu sambil di dalam hati, ya Allah, maksudnya ada perasaan bahwasanya dari jempol ini muncul bisa menggunakan visualisasi bentuknya api, ya. Jadi dari jempol kita ini munculkan itu api, ya, munculkan itu api atau sesuatu yang panas, ya, agar jin ini merasa. Jadi kalau kita nggak tersugesti itu, ya, jinnya nggak kerasa nanti, gitu, ya. Jin di dalamnya nggak kerasa. Jadi fungsi dari ayat Asy-Syafa'at ayat 158 adalah untuk memutus pertalian di dalam tubuh itu, terus sampai telapak tangan. Nah, yang terakhir ini adalah membuang kotoran yang ada di dalam. Jadi pertama tadi ditepuk untuk mengeluarkan jinnya, yang kedua adalah untuk menekan, untuk memutuskan pertalian di dalam dirinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah menggunakan surat Yasin ayat 63 sampai 64. Caranya, si pasien ini suruh tarik napas dulu. Tarik napas, suruh nahan, mungkin berapa detik gitu, ya, 5 hitungan, buang sampai 3 kali dulu biar dia terbiasa. Nah, setelah itu suruh tarik napas yang panjang, tarik napas dari hidung yang panjang, suruh nahan di perut. Nah, ketika nahan di perut, suruhlah dia berzikir Allah di hatinya aja, Allah. Suruh nahan. Kalau belum disuruh ngeluarin, jangan suruh ngeluarin. Nah, ketika si pasien ini menahan napasnya di perut, maka bacakan surat Yasin ayat 63-64. Caranya sambil menepuk-nepuk perutnya, ya, jangan perutnya. Kalau perut, ya, maksudnya tuh perutnya itu jangan terbuka gitu, ya, masih ada kain penghalangnya, karena itu aurat, ya, nggak boleh, tetap ada kainnya penghalang. Jadi sambil dibaca, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islahal yauma bima kuntum takfurun. Di situ artinya adalah inilah neraka jahanam yang dulu telah diperingatkan kepada, masuklah ke dalamnya pada hari itu karena dahulu kamu mengingkarinya. Tujuannya adalah untuk mengancam jin yang ada di dalam dirinya ini untuk bisa keluar dengan ancaman surayan, yaitu di situ ada neraka jahanam, ya. Hadihi jahannamul lati kuntum islahal yauma bima kuntum takfurun. Nah, setelah selesai, pegang perutnya, bilang sama dia, ayo keluarkan. Cara mengeluarkan suruh menghentakkan dari mulut. Caranya itu bukan gitu, tapi dihentakkan yang kuat dari mulut. Pertama, ya, ulangi lagi yang kedua, tarik napas dari mulut, tahan di perut, suruh nahan, baca Allah. Ulangi lagi, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islahal yauma bima kuntum takfurun. Sambil di diri kita bilang bahwa dalam perut itu adalah sebuah neraka api yang menyala-nyala, ya, dari menyala-nyala. Setelah selesai, suruh buang, hentakkan. Nah, kalau dia respon, maka pasien ini bisa muntah. Muntahnya itu ada 2 jenis, muntah hawa. Muntah hawa itu berarti keluar angin. Angin itu hawanya, hawa panas yang keluar. Atau kalau orang yang batinnya itu peka, biasanya dia bisa melihat ada seperti asap
hitam yang keluar. Terus bisa juga muntah makanan, mungkin dia makan itu muntah, ya udah suruh muntahin. Nah, jadi ulangi minimal 3 kali, maksimalnya adalah 7 kali. Karena ketika dia muntah itu badannya bisa lemes. Usahakan dia memuntahkan itu, ya. Jadi dengan bacaan hadhihi jahannam allati kuntum taqantu islahal yawma bima kuntum takfurun, tepukan di perut, tak pegang. Ayo muntahkan yang kuat. Gitu kan. Tapi hati-hati kalau dia muntahkan tangan Anda kalau dia sudah muntah, tangannya dilepas, jangan nempel di perut. Jadi sediakan baskom, wadah atau plastik kalau dia muntah itu biar muntah di situ. Nah, setelah selesai 3 ini, pertama menepuk-nepuk, yang kedua menekan, yang ketiga adalah melakukan gurah napas. Itu namanya gurah napas. Gurah napas itu adalah membersihkan, memaksa yang ada di dalam perut, hawa dan hal yang buruk itu keluar. Nah, setelah selesai sudah 7 kali, sudah suruh rileks dulu pasiennya, mungkin lemes gitu ya, namanya habis muntah itu kan dia rileks, lemes. Nah, yang terakhir adalah seandainya Anda ikut muntahkan. Ya, biasanya kalau ngobati kayak gitu, orang ini belum bisa mengontrol diri, ikut muntah, pasiennya muntah, kita ikut muntah karena apa? Hawanya itu nyetrum ke kita. Sampai muntah harus muntahkan, keluar dari situ, muntahkan ya. Nah, jadi kalau justru malah kalau Anda ikut muntah itu tandanya hawanya nyambung dengan Anda gitu. Tandanya nyambung loh ya, jangan malah bingungan. Berarti ini nyambung gitu. Jadi ketika dia buat mual, Anda juga ikut mual. Nyambung, Anda juga buang, si pasien buang muntahnya, Anda juga muntahkan gitu. Muntahkan biasanya hawa. Kalau kita yang ngobati hawa, yang keluar itu hawa. Itu biasanya panas hawanya, panas atau rasanya itu nggak enak hawa. Terus ulangi lagi. Jadi jangan kaget kalau misalkan ngobatin kayak gitu kita ikut muntah, itu bukan berarti kita itu lemah, enggak, justru malah di situ kelihatan nampak bahwa ada energinya itu tersambung dengan kita. Tapi kalau nanti sudah terbiasa ngontrol diri, insya Allah nggak muntah sih. Perut kita nanti akan terbiasa. Jadi setelah selesai yang terakhir adalah kita melakukan penutupan pintu-pintu masuk tadi yang mulai dari kening dan sebagainya. Caranya untuk menutup dan membuat benteng, caranya adalah ketika kita duduk di belakangnya ya, baik dengan cara bersila boleh. Jadi taruh di atas kepalanya seperti ini, lalu bacalah doa muraqabah ya. Bi barakati wal karamati sultanul aulad syidina syaikhul qadir jalani wa bi syafati nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidznillah waridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir iktihajati. Sebutkan ya Allah di dalam hati, saya mohon energi perlindungan, energi kesembuhan darimu untuk si pasien yang ada di depanku ini atas izin dan ridhomu. Lalu baca Fatihah, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sambil baca Fatihah itu turunkan tangannya. Sambil baca Fatihah itu turunkan, ya. Anda harus kontrol. Turunkan terus mulai dari kepala ke punggung, terus ke badan, terus muter, ya. Jadi muter itu ke sampingnya, muter seperti ini, ya, terus muter, terus kemudian tarik lagi ke atas. Tarik lagi, jadikan satu. Ulangi sampai 3 kali, ya. Jadi dengan bacaan muraqabah bi barakati dan seterusnya sampai iqdi hajati, sebutkan hajatnya bahwa kita mohon energi dari Allah untuk membentengi, untuk mengobati pasien ini. Turunkan sebaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Nah 3 kali, kalau sudah selesai tiup punggungnya. Sudah. Baca alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur kepada Allah. Nah, ini adalah sebuah ikhtiar. Apa yang saya berikan contoh ini khusus untuk Anda yang sudah mengamalkan wiritan dari saya yang sudah saya ijazahkan, bahkan sudah menggunakan kokanya. Jadi koka yang tasbih koka yang biasa digunakan untuk wiritan kalau ngobatin orang, dibawa, ditaruh di tangan sebelah kanan. Ya, saya menggunakan ini ada maksudnya agar apa? Agar saya terbantu dengan energi wirid yang saya biasanya lakukan. Nah, teknik ini tidak bisa menjamin, saya bilang maksudnya tidak bisa menjamin 100% sembuh, tidak, karena teknik pengobatan itu banyak banget, mengobati itu banyak, pakai ruqyah dengan baca juga sendiri. Ini adalah teknik yang biasa ya, saya hanya berbagi yang biasa saya gunakan untuk selama ini saya ngobatin orang gitu ya, ngobatin baik itu guna-guna, terkena santet, terus kemudian terkena teluk, pokoknya semuanya caranya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ada ayat Quran yang saya gunakan untuk melakukan pengobatan. Bagi Anda, saya ulangi, bagi Anda yang masih awam tentang supranatural, ya cukup tadi menggunakan air ruqyah, bikin air ruqyah, terus kemudian mandi ruwatnya, itu saja ya. Karena ada orang ya bingung sih kalau orang itu nanya gimana Pak cara ngewaris, itu bingung sebenarnya
kalau ada orang nanya, orang nggak paham tentang supranatural, saya mau ngasih pengajaran itu ya bingung karena dia nggak punya dasarnya. Sangat beda untuk Anda yang sudah diijazahkan, sudah tahu wiridnya gitu, mah enak itu jalaninya, insya Allah enak. Nah, ini dibiasakan seperti ini. Nah, mulai saat ini untuk Anda yang sudah saya ijazahkan, sedikit-sedikit saya ajarkan untuk teknik seperti ini adalah, ini sebenarnya dari wirid Anda, dari amalan Anda selama ini itu insya Allah ada efeknya ketika dimintain tolong. Mungkin baru sekali 2 kali Anda masih ragu dan sebagainya, itu wajar. Kalau sudah sering melakukannya, insya Allah nanti pede. Kepercayaan diri sangat penting ketika mau menolong itu sangat penting. Harus percaya diri, itu harus. Percaya dengan bacaan kita, bahwasanya bacaan kita itu diridhoi Allah, itu harus gitu loh. Jangan terlalu kepada bacaannya saja. Nanti untuk panduannya ini mungkin saya bikin panduan nanti di belakang akhir video, dan mungkin akan saya bikinkan nanti file PDF-nya untuk panduannya ini bisa di Instagram saya, akan saya bagi di Instagram saya. Jadi yang belum di Instagram nggak follow nggak apa-apa sih, ke saya itu nggak follow nggak apa-apa, yang penting ikuti Instagram saya. Mungkin nanti akan ada informasi tentang amalan-amalan panduan-panduan ini akan saya bukukan ke dalam ebook, ke dalam file PDF yang bisa di-download sebagai panduannya. Nah, ini adalah cara menangkal juga mengobati. Mungkin Anda punya cara yang lain, mungkin Anda berguru ke guru yang lain punya cara sendiri, ya tidak apa-apa. Cara ini banyak banget. Jadi cara mengobati hal gaib itu banyak cara, nggak harus seperti ini. Nah, mungkin untuk Anda para santri yang sudah saya ijazahkan, saya hanya untuk mohon minta ke Anda semua untuk yakin dalam setiap wiridnya, untuk yakin dalam setiap perbuatan, untuk yakin dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah di keyakinan. Kalau nggak yakin ya hanya hanya ucapan-ucapan kosong dari mulut kita. Harus ada keyakinan. Apalagi kita sudah tenang jiwanya. Anda yang wirid saya kan nyari ketenangan jiwa toh. Kalau sudah menemukan ketenangan jiwa, insya Allah tambahkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi wirid saya yang saya berikan ke Anda itu nanti ada hubungannya loh dengan dia. Tapi Anda itu jangan wiridkan amalan dari saya itu berpikir ke gaibnya, jangan. Saya nggak ingin Anda. Nanti saya ajarkan sendiri tekniknya. Masalah kegaibnya itu ada. Karena dasarnya itu adalah ketenangan jiwa dan sudah terbiasa wirid, sudah terbiasa tirakat itu dulu. Jangan langsung tak menuju ke gaiban gitu loh. Nanti tahu basicnya, tahu dasarnya. Jadi nggak di tengah jalan nggak oleng. Insya Allah nggak oleng lah ya kalau mengikuti prosedur yang saya berikan. Yang terakhir, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada orang yang jatuh cinta itu terkena pelet. Ada juga yang karena kelayu. Jatuh cinta alam ini kelayu yang sering membingungkan. Orang membedakan antara kelayu dengan pelet. Sebenarnya banyak ada bedanya. Kelayu itu seperti apa? Maksudnya begini. Seperti Anda itu hanya melihat seseorang, mungkin dari fotonya, mungkin dari sosmed lah ya. Dari sosmed, terus kemudian belum pernah ketemu sama orang itu, belum pernah bertatap muka gitu, belum pernah, hanya cuma ngelihat dari sosmed, dari YouTube, dari foto, tiba-tiba Anda begitu tergila-gila mencintai orang itu, begitu, maksudnya ya seperti orang kena pelet gitu loh. Tapi ini beda dengan pelet. Kalau di pelet kan orang yang disenangi itu kan menargetkan kita. Ini enggak, orang yang disenangi itu sama sekali enggak kerti kita gitu. Tapi kok kita jatuh cinta yang luar biasa. Ini sering terjadi kelayu pada seorang wanita. Pria juga ada. Tapi yang paling banyak wanita. Wanita itu sering merasa kelayu, seolah-olah merasa dirinya dipelet. Padahal yang disenangi adalah belum pernah ketemu sama Anda. Ini disebut kelayu, terbawa emosional, rasa suka. Ya. Egonya terpancing untuk aja. Dan itu adalah muncul dari dalam hati Anda sendiri. Ini bukan otak Anda nolak. Misalkan gini, nggak mungkin lah orang itu loh, saya nggak kenal dan sebagainya, mungkin saya suka, saya hanya ngelihat di YouTube, hanya ngelihat di TV, hanya ngelihat di sini, kok begitu jatuh cinta. Itu otak nggak bisa loh diajak kompromi, nggak bisa. Hati Anda itu yang terpancing untuk situ, ego Anda, jiwa Anda, dan bisa dibilang itu adalah ruhaniyah Anda yang terpancing kelayu terhadap orang itu. Tapi sifat kelayu ini sedikit beda dengan dipelet. Kalau orang dipelet itu kadang jadi males makan gitu ya, sering menghilang enggak. Tapi orang kelayu itu malah biasanya biasa, kehidupannya itu biasa makan. Terus ibadahnya malah kadang kebalik, rajin. Kalau orang kepelet itu malah ibadahnya kadang susah, jadi males. Malah orang kelayu itu kadang malah jadi rajin loh ibadahnya. Ini kan aneh. Kenapa? Karena dia itu memiliki rasa suka. Ada dua kemungkinan. Dia sukanya itu justru menjadi hidupnya lebih berwarna, menjadi malah bersemangat untuk hidup, sehingga dia beribadah ke Allah malah mohon ke Allah.
Atau yang kedua, karena dia tidak ingin jatuh cintanya itu ingin menghilangkan, justru dia beribadah agar Allah, ya Allah hilangkan rasa cinta ini. Jadi ada dua maksud, yaitu pertama adalah dia ingin maksudnya perasaan ini ingin tetap dan dia mohon kepada Allah untuk bisa ditemukan dengan orang yang dia sukai. Atau karena dia itu berpikir saya tidak mungkin bisa dekat orang itu, malah dia ingin menjauhinya dengan mohon pertolongan Allah. Jadi orang yang kelayu itu justru malah kadang sergap ibadah malahan. Dan mukanya itu nggak kusam, mukanya orang itu nggak kusam, tetap mukanya berseri-seri gitu. Masa kadang malah dalam kehidupannya itu muncul semangat kerja, semangat berbuat, semangat itu malah semangat, malah kadang berseri-seri wajahnya. Ini kelayu loh ya, beda dengan dipelet. Nah, dan sifat kelayu ini sifatnya ini tidak membahayakan. Kelayu itu kadang ada berpikir, jatuh cinta setengah mati, kadang sampai mau ngapa-ngapain muncul di pikiran, mau makan, mau semua ada, bahkan mau tidur itu ya Allah, sampai guling itu kasarannya ngomong itu seperti orang yang kamu sukai. HP-nya mungkin fotonya isinya foto dia, setiap hari setiap mau tidur kamu menyebut namanya, dipegang, dipeluk dan sebagainya. Itu karena rasa kelayunya yang luar biasa. Kalau orang dipelet nggak bakal kayak gini loh. Orang dipelet itu nggak bisa seperti orang kelayu. Orang dipelet itu kadang di luar nalar, tapi orang kelayu itu masih nalar, pikirannya masih jalan. Nah, sifat orang kelayu itu tidak lama. Biasanya nanti ada keadaan di mana dia bisa melupakan kok. Maksudnya walaupun tidak melupakan 100%, tapi dia tetap ingat. Suka masih suka dengan orang yang disuka masih, tapi tidak seperti awal-awal dulu. Kelayunya luar biasa. Pokoknya setiap hari itu hidupnya itu kayaknya resah, gelisah, rasa rindu yang luar biasa terhadap orang yang disukai itu. Itu nanti lama-lama hilang kok. Seiring waktu, seiring kita tuh beban kerja dan sebagainya, nanti akan mulai hilang, berkurang. Hanya ada tetap, saya masih suka, itu aja gitu, masih suka itu aja. Jadi beda ya antara kelayu dengan dipelet. Nah, saya bisa bilang begini karena dalam kehidupan saya terus terang saya banyak dilayu perempuan. Ini saya jujur, banyak orang perempuan itu kelayu terhadap saya itu dari mulai zaman saya bujang sampai sekarang. Tetap aja kelayu, jatuh cinta itu nggak bisa dibohongi, tetap aja namanya kelayu. Nah, saya menemui hal seperti ini, saya sangat memaklumi, saya sangat memahami, karena saya juga pernah dulu merasa namanya seperti apa rasanya kelayu itu, seperti apa menyakitkan. Kelayu itu menyakitkan, tapi tidak serta-merta hidup kita itu hancur, tidak serta-merta hidup kita itu habis selesai hanya gara-gara kelayu itu. Yang penting bagi Anda yang kelayu, yakinkan bahwa diri Anda sendiri bahwasanya kita ini adalah orang yang normal, harus berpikir logis. Mungkin orang yang kita suka itu belum tentu jodoh kita, maka ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima kasih. Ucapkan dulu terima kasih ya Allah, terima kasih telah memberikan rasa sayang, rasa suka saya terhadap seseorang, bahwasanya saya tetap menjadi manusia, menjadi manusia yang memang memiliki insting alami. Terima kasih pada Allah banyak diberi rasa itu. Tapi juga ya Allah, tolong rasa senang saya, rasa suka saya ini gantilah dengan orang lain yang bisa mengajarkan saya untuk hidup yang lebih baik. Jadi untuk Anda dari apa yang saya sampaikan bisa membedakan mana dipelet, mana kelayu ya, harus bisa membedakan. Kelayu seperti ini ciri-cirinya, kalau dipelet seperti ini ciri-cirinya. Yang mungkin bagi Anda yang keluarganya mendapat musibah, sedang dicoba oleh Allah, mungkin di anggota keluarga ada yang terkena pelet, terkena guna-guna, ya mungkin bisa dipraktekkan cara saya ini. Kalau memang nggak bisa, bingung, cari orang yang memahami di sekitar Anda yang dekat, yang bisa terjangkau. Terus bagi Anda yang mengamalkan amalan dari saya, terus kemudian terus istiqomahkan, akan sedikit saya tambahkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Untuk Anda, para wanita, para pria yang kelayu terhadap seseorang, sugestikan kepada diri Anda sendiri, bahwasanya Anda harus tetap hidup tanpa harus mencintai orang itu. Harus hidup. Ya, jadikan itu adalah penyemangat. Anda kelayu seseorang, jadikan itu penyemangat hidup untuk meraih hidup yang lebih baik lagi. Dan bagi Anda seorang laki-laki atau perempuan yang dilayu oleh lawan jenis, hati-hati, jangan sampai Anda ini juga memiliki pikiran untuk mengambil kesempatan terhadap orang yang suka dengan Anda. Hati-hati, jangan sampai mengambil kesempatan. Arahkan orang yang kelayu itu menjadi hidup yang lebih baik, untuk hidup yang benar. Nah, ini adalah ujian untuk Anda. Dan ujian seperti ini mungkin juga nanti akan jatuh kepada Anda yang mengikuti amalan-amalan dari saya, ataupun yang enggak dari saya juga. Mungkin akan sama nanti mengalami ujian-ujian namanya dilayu perempuan, dilayu laki-laki, itu nanti akan mengalami di tahap-tahap tertentu, akan mengalami seperti ini. Bagaimana menyikapinya, bagaimana cara kita mengontrol diri, insya Allah akan saya pandu di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Moga tetap istiqomah dengan amalannya. Untuk Anda yang tidak mengambil amalan ijazah dari saya, bisa mengambil amalan harian. Silakan diambil wirid harian khusus di Instagram saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang benar yang saya sampaikan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah ini adalah kekhilafan dari kebodohan saya dalam ilmu spiritual dan supranatural. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Anda semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.